Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Devia, yang kedua ada Audia, lalu ada Tintin, ada Dina, dan ada Dita. Di sini kami akan menjelaskan mengenai graph Euler. Yang pertama akan dibahas adalah mengenai lintasan dan sirkuit Euler. Pada bagian awal telah dijelaskan mengenai sejarah teori graf yang dimulai dengan masalah jembatan Königsberg. Seluruh jembatan hanya boleh dilalui sekali dan kembali lagi ke titik awal keberangkatan. Perjalanan melewati jembatan itu membentuk lintasan tertutup yang diberi nama sirkuit Euler. Jika perjalanan melewati ketujuh jembatan itu tidak harus kembali ke titik awal keberangkatan, maka lintasannya membentuk lintasan terbuka yang diberi nama lintasan Euler. Di dalam bab ini akan dipelajari mengenai syarat keberadaan lintasan atau sirkuit Euler. Itu merupakan lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Bila lintasan tersebut kembali ke simpul asal, membentuk lintasan tertutup atau sirkuit. Maka lintasan tertutup itu dinamakan sirkuit Euler. Jadi, sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler atau Eulerian graph. Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi-Euler atau semi-Eulerian graph. Gambar A merupakan lintasan Euler yaitu pada 3,1, 2, 3, 4,1. Gambar B merupakan lintasan Euler yaitu pada 1,2, 4, 6, 2, 3, 6, 5, 1,3. Selanjutnya, gambar C merupakan sirkuit Euler yaitu pada 1,2, 3, 4, 7, 3, 5, 7, 6, 5, 2, 6,1. Sirkuit Euler pada gambar D yaitu A, C, F, E, C, B, D, E, A, D, F, B, A. Graf E dan F tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Euler. A dan B graf yang mempunyai lintasan Euler yaitu bisa disebut dengan graf semi-Euler. Selanjutnya yaitu C dan D merupakan graf yang mempunyai sirkuit Euler yaitu bisa disebut dengan graf Euler. Selanjutnya yang E dan F merupakan graf yang tidak memiliki lintasan dan sirkuit Euler. Teorema 8.3 graf terhubung tak berarah G adalah graf Euler memiliki sirkuit Euler dan hanya jika setiap simpul di dalam graf tersebut berderajat genap. Adapun bukti dari teorema 8.6 adalah sebagai berikut. Ketika mulai berangkat dari simpul A ke simpul selanjutnya B, sisi A, B menyumbangkan 1 untuk derajat simpul. Jika sirkuit Euler dilalui, maka Anda setiap simpul terhadap 2 buah sisi yang bersisian yang berarti setiap simpul berderajat 2 atau genap. Jika ingin membuat graf yang mempunyai sirkuit Euler, maka harus dipenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama, graf tersebut harus terhubung, dan yang kedua, semua simpul pada graf berderajat genap. Teorema 8.4. Teorema 8.4, graf terhubung tak berarah G adalah graf semi-Euler yang memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika di dalam graf tersebut terdapat tepat 2 simpul berderajat ganjil.
Jika kita ingin membuat graf yang mempunyai lintasan Euler tanpa membentuk sirkuit, maka harus dipenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama, graf tersebut harus terhubung. Graf terhubung berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat keluar sama. G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama, kecuali dua simpul. Yang pertama memiliki derajat keluar 1 lebih besar derajat masuk, dan yang kedua memiliki derajat masuk 1 lebih besar dari derajat keluar. Lihat pada gambar berikut. Gambar A itu adalah graf berarah yang mempunyai sirkuit Euler A, G, C, B, G, E, D, F, A. Dan gambar B adalah graf yang berarah yang mempunyai lintasan Euler D, A, B, D, C, B. Dan gambar yang itu, gambar C, adalah graf berarah yang tidak memiliki lintasan dan sirkuit Euler. Ada satu permainan yang sering dilakukan di kala senggang, yaitu permainan menggambarkan sesuatu dengan gerakan pensil secara terus-menerus tanpa mengangkat pensil dan tidak menggambar ulang garis-garisnya. Sebagai contoh, lihat graf bulan sabit. Apakah graf bulan sabit dilukis tanpa mengangkat pensil dan tanpa menggambar ulang garis-garisnya? Karena kita tidak boleh melukis garis lebih dari sekali, maka kita harus memeriksa apakah graf ini mengandung lintasan Euler atau sirkuit Euler. Setelah diselidiki, ternyata setiap simpul di dalam graf ini berderajat genap, yang berarti terdapat sirkuit Euler di dalamnya. Dengan demikian, kita dapat melukis graf tanpa mengangkat pensil dan tidak menggambar ulang garis-garisnya. Baik, di sini saya akan memberikan contoh soal tentang lintasan Euler ini. Gambar di bawah ini adalah denah lantai dasar sebuah gedung. Apakah dimungkinkan berjalan melalui setiap pintu di lantai itu hanya satu kali saja? Jika kita boleh mulai memasuki pintu yang mana saja. Untuk penyelesaiannya, kita nyatakan setiap ruangan termasuk ruang luar sebagai simpul dan pintu-pintu yang menghubungkan antar ruangan sebagai sisi. Graf yang dihasilkan ditunjukkan dengan garis putus-putus seperti yang dapat kalian lihat di gambar. Setiap pintu hanya boleh dilalui sekali dipandang sebagai melalui setiap sisi di dalam graf hanya sekali. Karena kita tidak diharuskan harus kembali ke titik asal keberangkatan, maka persoalan ini sebenarnya adalah menentukan apakah di dalam graf tersebut terdapat lintasan Euler. Agar graf mempunyai lintasan Euler, maka harus terdapat dua simpul berderajat ganjil, simpul lainnya berderajat genap. Dari representasi graf yang diperoleh, terdapat dua simpul berderajat ganjil, yaitu simpul 1 dan simpul 6, sedangkan simpul lainnya berderajat genap. Menurut teorema 8.4, pasti terdapat lintasan Euler di dalam graf tersebut. Kesimpulannya, kita dapat melalui setiap pintu di lantai itu tepat sekali. Mungkin sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan, karena kami masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.